memaksimalkan potensi digital. Di sisi lain, era digital juga menawarkan peluang besar seperti pemasaran dari efisiensi operasional, terus dan perluasan pasar. Oleh karena itu, riset ini penting untuk menggali hambatan dan peluang digitalisasi UMKM serta menyusun strategi yang digital yang efektif. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemerintah dan ekosistem digital, yaitu pemerintah memiliki peran penting dalam mempercepat proses digitalisasi UMKM melalui kebijakan, bantuan teknis, dan penyediaan infrastruktur. Program seperti Gerakan Nasional Literasi Digital dan pelatihan dari Kementerian Koperasi dan UMKM sangat dibutuhkan. Di sisi lain, ekosistem digitalisasi seperti marketplace, vintage, dan logistik digital harus saling integrasi untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Selanjutnya, ada studi kasus keberhasilan digitalisasi UMKM. Contohnya adalah UMKM keripik pisang di Lampung berhasil meningkatkan pendapatan sebesar 200% setelah bergabung dalam ekosistem e-commerce. Dengan memanfaatkan media sosial dan digital marketing, UMKM ini menjangkau pasar nasional bahkan ekspor. Kunci keberhasilannya adalah kolaborasi dengan platform pelatihan digital, peningkatan kualitas produk, dan branding yang konsisten. Studi ini menunjukkan pentingnya kesiapan internal dan dukungan eksternal dalam strategi digital. Selanjutnya adalah analisis SWOT digitalisasi UMKM, yaitu strength-nya. Yang pertama itu ada strength. Strength-nya itu fleksibilitas, produk unik lokal, semangat berusaha. Weakness-nya ada kurangnya pengetahuan teknologi, keterbatasan dana. Opportunities-nya akses pasar global, dukungan kebijakan pemerintah. Yang terakhir ada threats, yaitu persaingan global, perubahan algoritma platform digital. Selanjutnya ada strategi implementasi tahap demi tahap. Itu adalah langkah pertama dalam digitalisasi manajemen internal, seperti pencatatan keuangan dan stok. Selanjutnya adalah pemasaran digital, lalu ekspansi ke e-commerce. UMKM juga dapat membuat website sederhana, lalu menganalisis data pelanggan untuk meningkatkan layanan. Tahapan ini membantu menghindari stok digital dan memperbesar kemungkinan sukses. Jadi apa sih itu digitalisasi? Digitalisasi adalah proses mengubah proses bisnis tradisional menjadi berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan daya asing. Nah, menurut Westerman et al., transformasi digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga menyangkut perubahan budaya dan model bisnis. Lalu apa aja sih yang menjadi hambatan digitalisasi UMKM? Ya, yang pertama mungkin ada yang kurangnya literasi digital dan SDM yang mumpuni dari UMKM sendiri. Yang kedua, terbatasnya akses terhadap infrastruktur dan internet yang stabil. Ketiga, biaya awal yang tinggi untuk mengimplementasikan sistem digital. Dan terakhir, mungkin ada ketidakpercayaan terhadap teknologi baru dan perubahan cara kerja. Terus kemudian, bagaimana peluang digitalisasi UMKM? Nah, di sisi lain, digitalisasi itu membuka peluang seperti misalnya ada akses pasar yang lebih luas melalui e-commerce. Terus yang kedua, ada promosi yang lebih efektif melalui media sosial. Terus yang ketiga, otomatisasi operasional dan efisiensi biaya. Terus dan terakhir mungkin ada kemudahan pembayaran melalui sistem digital seperti QR, banking dan lain-lain. Kemudian bagaimana strategi digitalisasi itu sendiri terhadap UMKM? Nah, untuk mengatasi hambatan dan memanfaatkan peluang, UMKM dapat mengadopsi strategi berikut. Misalnya, pertama, pelatihan literasi digital secara berkelanjutan. Kemudian, kemitraan dengan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nah, contoh-contoh yang tadi saya sebutkan itu bisa diambil di mana sih? Misalnya di bisnis modelnya itu kayak gimana? Yang pertama misalnya di partnersnya itu bisa di platform e-commerce, penyedia logistik, dan lembaga pelatihan digital. Terus misalnya di aktivitinya bisa di pemasaran online-nya, manajemen stok digital, pelayanan pelangganan. Terus kemudian penilaian proporsional itu kayak kemudahan belanja online, pelayanan cepat, dan produk lokal berkualitas.
Dan untuk hubungan customer-nya itu bisa melalui media sosial atau layanan pelanggan digital, dan channel marketplace-nya itu bisa lewat website, aplikasi, atau media sosial kayak gitu. Nah, untuk segmennya itu gimana sih digital itu? Yang pertama ada konsumen lokal dan nasional pengguna internet. Strukturnya itu bisa dari biaya promosi online, pelatihan digital, infrastruktur IT, sama streaming revenue itu penjualan produk secara online dan layanan tambahan. Jadi kesimpulan dari digitalisasi UMKM ini yaitu memiliki tantangan signifikan terutama dalam hal SDM dan akses teknologi. Namun dengan strategi yang tepat, digitalisasi menjadi peluang besar untuk ekspansi pasar dan efisiensi usaha. Penyusunan strategi digital berbasis bisnis model Canvas dapat membantu pelaku UMKM lebih terarah dalam implementasi transformasi digital. Selanjutnya, mungkin saran yang bisa kami sampaikan dari materi yang kita sampaikan, yang pertama, pemerintah dan swasta perlu memperluas pelatihan digital untuk UMKM. Kemudian ada pelaku UMKM itu sendiri hendaknya mulai memanfaatkan platform digital secara bertahap, dan perlunya sinergi antara UMKM, pemerintah, dan sektor teknologi untuk mempercepat adopsi digital. Baiklah, jadi mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan tentang digitalisasi UMKM. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like. Halo. Halo.